Saya ada kok dok, sama anak-anak saya sering ketemu, sering. Tapi dia merasa tidak ada ayah. Ayahnya datang cuma nanya gini, udah makan? PR udah bikin? Uang jajan masih ada? Itu anak tidak merasakan. Yang ada itu para ayah, tolong usahakan ayah tahu kegiatan anaknya dan merasa terlibat. Saya punya ponakan, kelas 1 SMP masih ngompol. Pas saya baca ini, saya tanya, gimana nih caranya? Saya nggak paham juga kan, ini kan ilmu psikologi. Saya tanya sama kawan-kawan yang paham, ini gimana caranya? Itu figur ayah nih. Terus gimana caranya? Libatkan ayahnya. Gimana caranya? Anaknya kan di pondok. Terus dia bilang gini, Uni, informasikan ke ayahnya semua kegiatan anaknya. Nanti suruh ayahnya merespon. Contohnya gini, anaknya main drum band. Saya WA ayahnya, saya telepon. Itu anak, si Dedek, itu drum band, dia pegang lira loh. Nanti ayahnya telepon. Dek, tadi adek pegang lira ya? Adek main drum band? Iya pak. Wih, seru ya dek. Jadi dia merasa ayahnya tahu. Nggak nanya, adek tadi latihan drum band, pegang apa? Itu ayah tidak terlibat. Jadi harus ada, kalau untuk anak yang jauh harus ada informan. Jadi misalnya saya lihat dia jadi MC. Saya telepon ya, dia jadi MC loh. Acara ini tadi, Hari Guru dia MC loh. Besok ayah nelfon kan, Dek kemarin ada MC ya? Wih, gimana dek rasanya berdiri di depan? Oh, jadi dia tahu, ayahku tahu. Ompolnya berhenti pak. Memang ditopung anaknya ya. Kita topung anaknya, kita suruh ayahnya terlibat, berhenti ngompolnya lebih cepat. Dok, kalau yang isap-isap jari dari bayi sampai dia udah SMA, rasa tidak percaya dirinya bu. Jadi anaknya ditopung, ibunya ditopung, kemudian pelan-pelan bangkitkan percaya. Mohon maaf, mungkin dia waktu kecil pernah mengalami kondisi yang membuat dia sangat kecewa. Jadi dia dilepaskan ke sini. Cara kerja bisa, contoh ibu-ibu sering nih mau ke pasar, anaknya minta ikut. Terus anaknya disuruh jajan dulu, ibunya lari, nggak ada. Pas balik ibunya nggak ada. Ngigit kuku, anak ibu depresi. Gara-gara ibunya. Kalau itu anak ibu ya, mohon maaf, anak-anak. Saya punya pasien, saya punya di Dinia Putri itu, dia gigit kukunya sampai habis. Iya. Saya tanya, nah ada apa di rumah? Kenapa di kuku gigit sampai habis? Bunda aku sama ayahku bertengkar terus, aku takut. Saya kasih tahu uminya, dipanggil ayah ibunya, dikasih tahu, bapak sering ibu gitu ya, iya umi, anaknya gini, minta maaf, ayah ibunya minta maaf. Nah ayah sama bunda minta maaf, kami tidak akan bertengkar lagi. Anaknya nggak dikit, kita topung memang untuk memutusnya itu, dia kan sudah terlanjur kena nih. Ayahnya minta maaf itu memperbaiki emosinya, tapi dia sudah menjadi kebiasaan. Kita topung, sekarang kukunya udah tumbuh. Ditanya, jadi kamu gimana? Kamu tak? Iya. Jadi waktu di pondok dia masih terbayang gimana kalau ayah ibunya bertengkar lagi. Itu contohnya. Jadi bisa aja karena biasa itu depresi ya. Dia mengalihkan pada. Seterusnya. Bu, kalau anak tantrum gimana? Tantrumnya kenapa? Umurnya berapa? Ibu hamil seperti apa? Kan emosi tidak terkendali ya. Oke, ibunya sering ya. Kalau saya berprinsip sekarang, Bu, jangan pikirkan kenapa. Pikirkan saja gini. Anak ada hubungan dengan ibu. Ya. Sekarang anaknya bermasalah, totok dua-duanya. Dan kan emosi totoknya di mana? Balikan kiri kanan tambah lambung. Anaknya juga itu. Jadi bapak harus berhati notok ibunya. Bu, jangankan anak, maaf, misalnya suami kita sakit-sakitan, sering sakit bolak-balik. Kalau mertua perempuan masih hidup, tolong cek. Jangan-jangan mertua perempuan kita, ibunya suami kita, itu selalu berada dalam kondisi sedih, takut, kecewa. Tidak selalu dengan kita. Bisa dia punya kehidupan sendiri. Misalnya apa ya? Dia punya tetangga yang membuat tidak nyaman. Dia sedih, terus. Maka kita harus buat beliau bahagia supaya suami kita sembuh. Karena energi dari ibunya. Jadi nggak hanya anak kecil. Jadi kalau udah bolak-balik sakit ya sakit. Perbaiki kalau masih hidup ibunya, perbaiki ibunya. Toto ibunya. Nanti ibunya bahagia, anaknya sembuh. Jadi nggak usah Bu, kalau ini kenapa? Prinsipnya 80% penyakit itu karena pikiran. Kalau anak biasanya ibunya berperan. Ya, berperan. Nah, sudah kita perbaiki aja dua-duanya.
Kemudian di samping itu kan memang ada teknik-teknik ya mengelola anak tantrum seperti apa. Tapi kan nggak bisa cuma dikelola begitu aja. Ruhnya diperbaiki, ya kan? Kalbunya juga harus diperbaiki. Hardware-nya diperbaiki, baru software-nya bisa masuk. Kalau hardware macet, gimana ibu mau ngasih nasihat? Itu di TV kan cuma konten. Sudah sabarnya, sabar. Coba-cobain bisa anak ibu gitu. Itu kalau hardware-nya bagus, baru bisa disuruh seperti itu. Kalau hardware macet, sabar. Apa dia sedang guling-guling? Itu kan cuma konten, Bu. Kalau menurut saya, ada yang berhasil seperti itu kalau hardware-nya bagus. Kalau anak saya dia udah seperti itu, Bu. Anak saya laki-laki, kalau dia marah sama kawannya, bilang, kamu pergi ya, nanti ku habisi. Udah, kawannya pergi. Saya bilang, kenapa dek? Keterlaluan ya. Tapi udahlah, adek tarik nafas aja. Udah tenang dia. Jadi kalau dia merasa dibully dek, enggak. Kalau diganggu teman, ya adek gitu aja. Adek bilang, adek diamin. Kalau adek udah nggak tahan, adek tarik nafas. Kamu pergi ya, nanti aku habisi. Pergi. Itu saya tonton tiap minggu, Bu. Anak saya itu, Bu, yang laki-laki, itu kebetulan SMP dia tes IQ. Kelas 2 SMP, IQ-nya rata-rata. Ya, 110 berapa. Pokoknya saya lupa, tapi kesimpulannya itu IQ-nya rata-rata. Kemarin kelas 2 SMA, kebetulan tes IQ lagi di sekolahnya, IQ-nya superior, Bu. Naik dari rata-rata, di atas rata-rata superior, naik 2 tingkat. Awalnya saya nggak percaya, dek salah kali, mana IQ bisa naik-naik. Iya, Bu, IQ adik sekarang superior. Apa ya? Lagi kenapa ya, ketemu Ustadz bilang, Dokter Ola, saya ada pasien saya naik IQ-nya dari 80 ke 120. Iya Ustadz, Ola baru kemarin menerima berita si Zikri, anak Zikri, IQ-nya naik Ustadz. Ini bukan persoalan masalah pintar apa, Bu, ya, tapi saya bilang apa, Toto itu bisa menaikkan IQ. Kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Mimisan, herpes, udah, apalagi ya, ngompol, demam, udah. Mah, ya, takut, perasaan tidak puas pada diri sendiri, pegal-pegal, terus-terus, nanti baca saja. Coba kita kembali, kita mau melihat cara melepaskan emosi. Apa yang harus diunggah? Balik kayaknya ke yang apa tadi, melepaskan emosi ya, cuma 1 slide. Jadi gimana dok, cara melepaskan emosi, apa yang harus diuyel? Ada, alhamdulillah. Nih, ketakutan yang kita uyel itu adalah area ginjal untuk menghilangkan takut. Jadi uyel lebih lama area ginjal, oke? Kalau emosinya takut, emosinya marah, uyel area hati. Nah udah tahu ya, area ginjal, area hati udah tahu ya. Nah, khawatir, uyel area lambung. Sedih, uyel area paru-paru. Otomatis nanti akan teruyel